Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani. Sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'du. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an maghfura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma, wa la taj'al minna wa la fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala ini, kita dimudahkan untuk dipertemukan kembali di dalam majelis ilmu yang kita berharap semoga senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas terkait dengan amalan-amalan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu bisa menambah usia seseorang di muka bumi. Sebelumnya jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwasanya kecintaan atau senang ya, untuk senantiasa hidup lama di dunia itu merupakan fitrah dan tabiat dari manusia, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu telah menciptakan Bani Adam ya seperti itu. Makanya disebutkan oleh para ulama kita, tatkala syaitan itu menggoda ingin menyesatkan Nabi Adam alaihissalam, itu kan datang dari arah ini. Syaitan itu bilang kepada Nabi Adam, kamu mau nggak, ini terjemahan bebasnya aja, kamu mau nggak hidup selamanya, memiliki usia yang panjang, mau nggak kekal di surga? Kata syaitan kepada Nabi Adam, qul hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la tabla. Itu kata syaitan ya, kepada Nabi Adam, kesini aku tunjukkan kepada kamu pohon ya, keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Karena para ulama kita, setan itu datang dari celah ini karena dia tahu bahwa senang untuk hidup lama di dunia, kemudian senantiasa memiliki usia yang panjang, enggan untuk berpisah dengan dunia, itu merupakan sesuatu yang disukai oleh Bani Adam. Makanya dia, syaitan la'natullahi alaihi, itu datang ingin menyesatkan Nabi Adam dari celah ini. Tetapi kata para ulama kita, keengganan untuk berpisah dengan dunia itu bukan hal yang tercela sejatinya. Itu bukan hal yang tercela. Bahkan ada hadis dari Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu secara sharih, secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hamba-hambanya itu enggan untuk berpisah dengan dunia dan tidak jadi masalah. Problemnya bukan di situ. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi menyebutkan, wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluhu taraddudi
an qabdi nafsil mu'min yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Ini dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala tegaskan bahwa kata Allah Subhanahu wa taala, saya itu tidak pernah ragu-ragu terhadap perbuatan yang akan aku lakukan, ya, kecuali tatkala ingin mencabut ruh dari seorang hamba yang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini dijelaskan loh kenapa ragu-ragu. Kata Allah Subhanahu wa taala, yakrahul maut. Hamba-Ku mukmin ini itu tidak suka dengan kematian. Dan aku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ingin memberikan sesuatu yang membuat dia yang buruk baginya, yang dianggap buruk baginya. Ini makna dari hadis ini. Makanya kata para ulama tadi nggak jadi masalah sebenarnya. Ya, kita, nah itu kan nanti akan ada pembahasan dari para ulama kita. Boleh nggak kita memohon untuk dipanjangkan usia di dunia? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa ada faedahnya doa itu? Bukankah semuanya udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Misalkan kan di dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu itu kan udah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika roh itu ditiupkan ke janin, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala umurnya, usianya, rezekinya, kehidupannya di dunia ini, am syaqiyun am sa'id, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau orang yang menderita. Terkait dengan hadis dari Rasulullah SAW dalam hadis qudsi tadi, ya, ada hal yang dicatat oleh para ulama kita, yaitu terkait dengan penggalan sabda taraddudi, keraguan. Ya. Masa Allah ragu? Allah kan maha mengetahui. Allah itu maha mengetahui. Kata para ulama kita, ya'lamu ma lam yakun, ya'lamu ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun idza kana kaifa yakun. Nah, ini bahasa Arab yang sering diulang-ulang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sesuatu yang telah terjadi, mengetahui sesuatu yang akan terjadi, mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, bahkan jika terjadi itu Allah tahu. Makanya kata para ulama kita makna keraguan di situ itu bukan berdasarkan karena, bukan didasari ya, karena ketidakmampuan. Ya, kalau keraguan di dunia bagi seorang hamba, ketika dia ragu-ragu bisa jadi karena dia nggak mampu. Ya. Kuat nggak ngangkat beban ini 100 kilo? Kayaknya ragu deh gitu. Karena dia tidak mampu, bisa jadi tidak mampu. Tetapi hal itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah ala kulli syai'in qadir. Maha mampu. Tetapi kata para ulama kita, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, laisa hadha taraddud li ajli syakki fil maslahah wala min ajli syakki fil qudrah. Kata beliau, bal huwa min ajli rahmati hadzal 'abdil mu'min. Tapi keraguan Allah Subhanahu wa taala ketika hendak mencabut atau mengangkat jiwa ruh dari seorang hamba yang mukmin ini itu lahir karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas kepadanya. Maka dalam lanjutan hadis ini disebutkan wa akrahu masa'atahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, saya tidak suka melihat dia sedih. Tidak suka melihat sesuatu yang membuat hamba-Ku ini sedih.
Itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Nah, kemudian terkait dengan bisa nggak kita misalkan mengupayakan atau melakukan amalan-amalan sehingga usia kita itu panjang di dunia. Ya. Kan tadi sudah kita sebutkan bahwa ingin mendambakan usia yang panjang di dunia itu bukan sesuatu yang tercela, itu fitrah. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan, khairukum man qala amaluhu wa hasuna man qala umruhu wa hasuna amaluhu. Bahkan Rasulullah SAW sebutkan bahwa sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang usianya panjang dan baik amalannya. Baik amalan-amalan. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa memang bisa memungkinkan ya, bagi seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan yang balasan dari amalan itu Allah Subhanahu wa taala berikan tambahan usia. Memberikan tambahan usia. Dan dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala, beliau mengatakan innal adillata qad tawatarat ala anna al-umra yatul wa yanqus bisababi a'malin ya'maluhul abd. Ini dinukil oleh Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Beliau mengatakan sesungguhnya dalil-dalil itu telah tawatur. Tawatur itu maksudnya banyak sehingga tidak perlu dilakukan lagi. Seperti Al-Quran itu kan tawatur, gitu. Maksudnya Al-Quran itu diriwayatkan di setiap generasi itu banyak, sehingga mustahil ada dugaan orang-orang yang meriwayatkan Al-Quran itu sepakat terhadap kedustaan. Nah, ini yang disebut dengan tawatur. Dalam disiplin ilmu hadis itu disebutkan pembagian hadis ditinjau dari sisi cara sampai kepada kita. Itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan tawatur, itu ada yang disebut dengan ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan dari setiap generasi. Ada yang mengatakan kurang dari 3 atau 7 orang, kurang dari 10. Ya. Adapun kalau tawatur itu kita sudah memastikan bahwa nggak mungkin mereka ini sepakat terhadap dusta. Kenapa? Karena jumlah mereka yang banyak. Kalau 10 orang kan bisa jadi dikumpulkan, kemudian kita sepakat ya buat hadis ini. Gitu. Tapi misalkan kalau 20, 30, 100-an misalkan ratusan orang kan mustahil mereka sepakat terhadap kabar atau berita dusta. Itu yang disebut dengan tawatur. Kata beliau, al-adillah qad tawatarat. Ini telah banyak beragam itu dalil-dalil yang menunjukkan bahwa usia hamba yatulu wa yanqus, bisa jadi panjang atau bisa jadi berkurang. Bi'amalin bisa babi a'malin ya'maluhul abdu. Itu karena amalan-amalan yang dikerjakan oleh seorang hamba. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu mengatakan bahwa inna umral adami, ya, ada sesungguhnya usia Bani Adam, umur dari Bani Adam, kata beliau itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Ada yang secara mutlak, maksudnya ini yang ada di Lauhul Mahfuz, nggak mungkin berubah. Nggak mungkin berubah. Nah, kemudian ada yang muqayyad. Ini yang ada di catatan para malaikat, yang dicatat oleh malaikat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada mereka.
Misalkan hambaku fulan Muhammad misalkan, itu usianya 50 tahun. Tetapi kalau seandainya dia silaturahim, maka ditambah usianya menjadi 5 tahun. Kalau misalkan dia berbakti kepada orang tuanya, ditambah usianya beberapa tahun. Nah itu ada di kata para malaikat. Nah ini yang disebut oleh para ulama kita dengan muqayyad. Nah, ya. Itu cuma sekalian yang Allah Subhanahu Wa Taala, pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh para ulama kita terkait dengan usia hamba di muka bumi di dunia ini itu bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan amalan yang dia kerjakan. Nah, adapun terkait dengan meminta pada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa misalkan ya Allah, atau kita mendoakan orang lain, Masya Allah semoga usia kamu panjang. Perkataan seperti ini itu memang diperselisihkan oleh para ulama kita. Tapi yang rajih seperti yang disebutkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau mengatakan bahwa as-sahih yajuzu dzalik. Yang benar itu boleh. Gak apa-apa kita meminta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diberikan usia yang panjang di muka bumi, jadi masalah. Tapi kata beliau wal afdal, dan lebih baik tatkala dikaitkan dengan ketaatan. Ya, sebagaimana misalkan kita berdoa atallahu umruka fi taatillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usiamu di dalam ketaatan. Karena kan tadi udah kita sebutkan bahwa sebaik-baik orang atau hamba atau seorang mukmin yang usianya panjang dan semakin baik amalannya. Bahkan ya, itu merupakan salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan kepada hamba tersebut. Ya. Tatkala usianya panjang, kemudian amalannya juga Masya Allah semakin baik, semakin bagus, maka itu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala, harus disyukuri. Karena itu salah satu indikator bahwa Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan kebaikan pada hamba tersebut. Itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang disebutkan apa aja sih amalan-amalan yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW atau sebelumnya disebutkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang digencar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan balasan panjang, diberikan usia yang panjang. Salah satunya firman Allah Subhanahu Wa Taala yang di dalam surat Nuh itu disebutkan yu'akhirukum ila ajalin musamma. Itu kan sebelumnya Nabi Nuh alaihissalam memerintahkan, mengajak kaumnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kata para ulama kita, ya, salah satu amalan yang bisa membuat seorang itu diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di sini disebutkan yu'akhirkum ila ajalin musamma. Maka tatkala kalian mengikuti seruan dari Nabi Nuh untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yu'akhirkum, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan takhir, memberikan uluran usia kepada kalian ila ajalin musamma, ya, sampai batas yang
tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdul Salam Asy-Syuai'i hafizahullah taala itu menyebutkan ya, salah satu amalan yang pertama ya, itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua itu datang dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu, akhrajahul Bukhari. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, man ahabba an yubsata alaihi fi rizqihi, barang siapa yang menginginkan kelapangan dalam rezekinya, kelapangan dalam rezeki. Kelapangan dalam rezeki kan tidak harus kuantitasnya banyak, tidak harus. Tetapi keberkahan itu yang lebih utama. Keberkahan dalam harta tersebut. Itu yang disebutkan oleh para ulama kita makna dari al-bastu fil rizqi, diberikan kelapangan dalam rezekinya. Wa an yunsa'alahu fi atharihi, secara bahasa makna dari kata an yunsa'alahu itu dari kata nasi'ah, yaitu apa? Diakhirkan. Ya, itu secara bahasa. Tetapi kata para ulama kita, maksud dari penggalan hadis ini itu adalah pertama diberikan usia yang panjang. Ya. Barang siapa yang menginginkan kelapangan dalam rezeki, kemudian ya, diberikan usia yang panjang, fal yasil rahimahu, maka sebaiknya dia menyambung silaturahim. Ini kata para ulama kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan yang amalan berikutnya yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan kelapangan dalam rezeki, kemudian tambahan usia, panjang usianya, itu adalah menyambung silaturahim. Itu makna yang pertama yang disebutkan oleh para ulama kita, wa an yumsa'alahu fi atharihi. Ada makna yang kedua yang disebutkan oleh para ulama kita, maksud dari yumsa'alahu fi atharihi itu maksudnya adalah thayyibudz dzikr. Ya. Meskipun orang tersebut meninggal, tetapi senantiasa disebutkan dengan hal-hal yang baik. Senantiasa disebutkan oleh orang-orang sekitarnya dengan hal-hal yang baik. Meskipun dia udah meninggal, beliau udah meninggal, tapi karena amalannya itu senantiasa. Mungkin ketika ada program pembangunan masjid misalkan, orang akan mengingat, Masya Allah, ini Bapak Fulan dulu kalau ada program-program kayak gini, wah pasti beliau orang yang terdepan. Bisa jadi, bukan bisa jadi, itu merupakan salah satu makna yang disebutkan oleh para ulama kita. Harum namanya meskipun udah lama meninggal. Ya sama dengan para ulama kita yang senantiasa mengajarkan ilmu, meskipun jarak kita dengan mereka itu jauh, tetapi kan senantiasa kita memohonkan ampun, memohonkan rahmat tatkala menyebut nama mereka.
oleh para ulama kita, wa an yunsa'alahu fi atharihi, itu adalah ruziqa dzurriyyatun sholihin atau sholihun, itu adalah diberikan, dianugerahkan keturunan yang soleh, keturunan yang soleh. Kan banyaklah kita tahu ya, meskipun bapaknya misalkan nggak dikenal gitu, tetapi ketika melihat anaknya yang soleh, masya Allah, itu jadi itu anak siapa tuh gitu. Oh, itu anak Pak ini, masya Allah. Jadi dikenal gitu, gara-gara amalan-amalan dari keturunannya. Nah, ini bisa jadi balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala atas amalan silaturahim yang ia senantiasa lakukan. Nah, itu kata para ulama. Fal yasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahimnya. Ini kan fal yasil rahimahu, ini adalah kata perintah. Ya. Dan di dalam kaidah kita, kaidah usul fikih, itu disebutkan bahwa al-aslu fil amri lil wujub, bahwa setiap perintah itu hukum asalnya adalah menunjukkan kewajiban. Itu hukum asal. Bisa jadi berubah makna-makna yang lain tergantung konteks. Tetapi hukum asal dari setiap perintah itu menunjukkan kewajiban. Di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambung silaturahim. Maka kesimpulannya silaturahim itu wajib. Nah, cuma kan para ulama kita menyebutkan ya, silaturahim yang wajib itu siapa aja, apakah semua turunan dari, misalkan kayak di Arab kabilah, misalkan semua kabilah itu wajib untuk dia sambung tali silaturahminya, atau seperti apa? Ini kan sudah pernah kita sampaikan juga bahwa di situ ada dua pandangan dari para ulama kita. Ada yang mengatakan yang wajib itu adalah yang mahram, atau dengan bahasa kita muhrim, yang muhrim. Jadi tidak tepat dari sisi bahasa. Karena muhrim orang yang masuk ihram gitu, orang yang melakukan ihram. Kalau yang mahram itu adalah orang yang diharamkan bagi kita untuk menikahinya selamanya. Nggak boleh menikahinya selamanya. Nah, ini pandangan yang kuat ya dari dua pandangan yang disebutkan oleh para ulama kita, bahwa yang wajib kepada seorang mukmin, seorang muslim ya, untuk menyambung tali silaturahimnya itu adalah kerabat-kerabatnya yang mahram. Adapun di luar itu mustahab, dianjurkan. Tetapi yang wajib itu yang mahramnya, yang apabila dia putuskan, nah dia masuk dalam ancaman Rasulullah SAW, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk surga qati', pemutus. Para ulama kita maksudnya adalah pemutus silaturahim. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama kita. Kemudian pandangan yang kedua itu adalah mereka yang mengatakan yang wajib itu adalah orang-orang yang tatkala kita meninggal, mereka itu mewariskan, tidak mendapatkan warisan dari kita. Nah, mereka itulah yang wajib untuk kita sambung silaturahimnya. Ini wajib ya, minimal gitu, standar, supaya kita keluar dari ancaman Rasulullah SAW. Adapun menyambung tali silaturahmi kepada semua kerabat kita, itu dianjurkan, itu utama gitu. Tetapi yang wajib itu yang dua yang tadi disebutkan oleh para ulama kita. Meskipun tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara banyak yang dikuatkan oleh
pandangan yang pertama. Karena di antara dalil mereka Rasulullah SAW menyebutkan la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha. Dalam riwayat lain disebutkan la yujma'u atau la tujma'u bainal mar'ati wa khalatiha. Ini kan dalam bahasa kita ammah, khalah itu kan sama aja, sama-sama tante gitu. Atau bibi. Tetapi kalau dalam bahasa Arab itu dibedakan. Khalah itu saudari ibu, kalau ammah itu saudari bapak. Dan di dalam hadis ini Rasulullah SAW itu menegaskan bahwa tidak boleh digabungkan dalam satu pernikahan antara seorang perempuan dengan tantenya, seorang perempuan dengan saudari ibunya atau saudari bapaknya, itu nggak boleh, kata Rasulullah SAW, haram, gitu. Haram. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan alasannya kenapa. Karena kalau kalian melakukan itu, kata Rasulullah SAW, kalian telah memutus tali silaturahim kalian. Karena hal tersebut dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai memutus tali silaturahim. Sementara menggabungkan antara seorang perempuan dengan sepupunya itu kan nggak dilarang, karena memang sepupu itu tidak mahram, bukan mahramnya dia, tidak masuk dalam koridor mahram. Tetapi kalau tante, bibi, saudari ibu, saudari bapak itu masuk dalam kategori mahram. Makanya Rasulullah SAW melarang untuk digabung. Kenapa? Karena kalau digabung itu potensial sekali untuk terjadi putus silaturahim. Makanya diharamkan oleh Rasulullah SAW. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama kita yang merajihkan bahwa yang wajib itu adalah yang haram. Nah, itu jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan amalan kedua yang disebutkan oleh para ulama kita. Dan ingat bahwa silaturahim yang paling kuat itu adalah silaturahim dengan kedua orang tua, atau dengan istilah lain disebutkan dengan birrul walidain. Mereka yang paling berhak, karena kerabat yang paling dekat kan mereka. Kalau dalam dunia waris itu, dunia waris itu kan ada yang disebut dengan usul, ada yang disebut dengan furu. Ini yang paling kuat nih. Kalau ada usulnya, kalau ada furu'nya, usulnya itu maksudnya bapak dan ke atas gitu, bapak, kakek dan seterusnya. Kalau furu' itu maksudnya adalah anak, cucu dan seterusnya gitu. Kalau ada mereka, yang lain itu nggak bakalan dapat warisan gitu. Kalau selama masih ada warisan secara umum, ya. Detailnya bisa jadi gitu. Misalkan ketika ada saudari ibu dengan anak perempuan, nah itu kan mereka bisa entah sisa atau apalah, itu detail dari masalah para warisan. Nah, tetapi secara umum yang paling kuat itu mereka ini gitu, yang tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Makanya kata para ulama kita, justru silaturahmi yang paling ditekankan oleh syariat itu masuk keutamaan silaturahmi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya, dan ancaman bagi orang yang memutus silaturahim itu, maka para orang tua itu masuk secara prioritas dalam hadis-hadis itu. Apalagi dalam riwayat yang lainnya itu disebutkan, dalam redaksi lain dari hadis ini itu disebutkan falyasil rahimahu, dalam redaksi lain disebutkan falyabirra walidahu, falyabirra
walidah. Ya. Maka kalau kita mau sebutkan menjadi amalan yang ketiga yang diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendapatkan tambahan usia, ya, balasannya itu adalah berbakti kepada orang tua. Nah, kemudian jemaah sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Salam As-Suwaidi rahimahullah taala, beliau masih hidup, ya, guru besar lah di ngajar Masjid Nabawi, Masjidil Haram, juga masih ngajar sampai sekarang. Di antara yang beliau sebutkan juga itu adalah wudu, berwudu, bahwa sering melakukan wudu itu bisa mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala usia yang panjang. Ada hadis yang dibawakan, cuma Allah ana lupa hadisnya. Tetapi kata beliau, ya, ada sebuah penelitian, ya, di Cina, di ras Tiongkok, ya, ada Muslim, etnis Cina, Muslim mereka. Itu memang penelitian, kenapa kok mereka ini rata-rata dibanding dengan etnis Cina yang lainnya itu kok usianya panjang gitu, rata-rata gitu, bisa sampai 100 lebih gitu usia mereka. Padahal yang lainnya itu tidak ada yang sampai seperti itu. Akhirnya mereka teliti kemudian disimpulkan, oh gitu. Mereka katanya hasil penelitian itu karena sering mencuci kakinya, kakinya. Kata Syaikhul Salam Asy-Syu'aib rahimahullah taala, nah itu karena mereka nggak tahu bahwa mereka itu Muslim yang senantiasa berwudu, gitu. Senantiasa berwudu minimal banget 5 kali lah, itu minimal banget gitu. Kalau wudu kan kita juga cuci kaki gitu. Nah, kemudian beliau sebutkan ada hadisnya dari Rasulullah SAW, ya, yang menunjukkan bahwa sering berwudu itu, nah itu bisa menyebabkan seseorang diberikan usia yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang beliau sebutkan, ya, hafizahullah taala juga, di antara amalan-amalan yang bisa diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan usia, yang mungkin, ya, jarang kita dengar, itu kata beliau, ya, mempelajari ilmu hadis. Kata beliau itu mempelajari ilmu hadis, gitu. Spesifik gitu, ilmu hadis, spesifik ilmu hadis. Kemudian disebutkan gitu, hadis Rasulullah SAW, yahmilu hadzal ilm. Ada apalah hadisnya, Rasulullah SAW, intinya dari hadis keutamaan menuntut ilmu hadis itu, ya, beliau simpulkan bahwa salah satu amalan yang bisa, ya, diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tambahan usia itu adalah mempelajari ilmu hadis gitu. Apalagi mungkin ilal, ya, ilal. Kalau di Universitas Islam Madinah itu jenjang S2-nya Fakultas Hadis itu ada dua jurusan. Ada yang disebut dengan fikih sunnah, kemudian ada yang disebut dengan ulumul hadis. Gitu. Fikih sunnah itu berarti lebih ke, ya, mirip dengan fikih lah, gitu.
lebih ke mempelajari bagaimana cara mengambil kesimpulan hukum dari hadis itu. Tapi kalau ulumul hadis itu lebih mempelajari kepada silsilahnya atau yang biasa kita sebut dengan sanad. Dan itu kan rumit ya. Belajar itu nggak mudah. Menghafal namanya Abbas misalkan siapa, Sulaiman bin Mihran gitu. Kalau saya dulu kuliah syariah gitu, jadi nggak terlalu detail ketika menghafal seperti itu. Itu kan disebut dengan ilmu rijal atau ilmu ilal, dan itu memang masya Allah ada ulama-ulama khusus yang subhanallah itu merupakan sunnah Allah Subhanahu wa taala, seperti Yahya bin Ma'in, termasuk Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Makanya ketika seorang yang bangga ketika dia ketahuan, orang ini ketahuan telah memalsukan hadis-hadis gitu. Maksudnya dia telah membuat hadis-hadis palsu atas nama Rasulullah SAW. Dengan bangga, kalian itu telat gitu. Telat nangkap saya gitu. Ribuan hadis sudah saya buat dan itu tersebar di buku-buku gitu. Kata Khalifah ketika itu, tenang, gampang gitu. Ada Yahya Ibnu Ma'in, kemudian Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Ahmad bin Hanbal. Mereka itu yang akan mengeluarkan hadis-hadis itu dan menyingkap kedustaan dari hadis-hadis itu. Makanya masalah ini adalah salah satu keistimewaan dari ajaran Islam. Makanya Ibnu Mubarak rahimahullah taala mengatakan al-isnadu minad din, walau al-isnad laqala man syaa ma syaa, gitu. Bahwa isnad itu bagian dari agama. Kalau enggak akan berbicara seenaknya. Orang yang mau berbicara, dia mau berbicara apa, dia bisa aja. Tapi dalam perkara agama karena ada isnad itu, jadi senantiasa ke original, ke keotentikannya itu senantiasa terjaga. Kalau zaman dulu ada beliau Ibnu Mubarak atau Ibnu Sirin bilang, kalau dulu mereka tidak mempermasalahkan gitu. Ketika ada orang yang mengatakan, dia Rasulullah SAW pernah bilang kayak gini, mereka tidak mempermasalahkan. Karena ketika itu generasi generasi terbaik yang telah direkomendasikan gitu, ditazkiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka enggak seketat itu. Nah, barulah setelah era-era belakang itu udah banyak muncul madroun itu. Mereka yang membuat hadis-hadis palsu itu. Nah, barulah mereka ketika ada yang bilang Rasulullah SAW bersabda, mereka bilang sammu rijalakum gitu. Nah, dari mana hadis ini? Kasih tahu kami jalurnya, sanadnya. Nah, itu karena sudah tersebar hadis-hadis palsu. Makanya Imam Bukhari rahimahullah taala itu berazam ingin mengumpulkan hadis-hadis yang sahih, yang paling sahih dari Rasulullah SAW, dari hadis-hadis yang datang kepada beliau. Nah, itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa amalan-amalan yang disebutkan oleh Syekh Salam As-Suwaidi rahimahullah taala, dan tentu itu diambil dari hadis-hadis Rasulullah SAW, hadis-hadis yang sahih kata beliau. Nah, ada kurang lebih 15 amalan-amalan yang disebutkan seperti sedekah, kemudian membaca Quran, itu juga diantara amalan yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Baik, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita cukupkan pada kesempatan kali ini. Semoga kita